Allah ciptakan kita bukan untuk benda-benda seperti harta itu. Enggak. Justru mereka itu diciptakan Allah untuk kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة إلا يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. Syahadat. Alhamdulillah. Khair. Hadirin di mana saja berada, kaum muslimin wal muslimat, kami akan mengenai tentang diskusi ya di channel kami YouTube Tulais Priday. Kami akan membahas tentang kejujuran yang insya Allah akan didiskusikan oleh Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari Minggu yang cerah. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Allah. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang jujur, sebagaimana diskusi-diskusi sebelumnya. Saya akan menyampaikan beberapa pengantar tentang kejujuran itu sendiri. Jadi jujur itu dimaknai dalam al-qaul al-haq, itu adalah perkataan yang baik, atau dalam istilah lain dikatakan pula perkataan dan perbuatan yang baik, atau definisi lain perkataan atau perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Nah, itu jujur. Yang pertama tadi, perkataan yang baik itu menginduk kepada Al-Quran, karena sebaik-baik perkataan, sejujur-jujur perkataan, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah, maka firman Allah itu adalah sebaik-baik perkataan. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan dalam pembacaan ayat Al-Quran ya, di dalam surat An-Nisa. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu terdapat semuanya perkataan-perkataan Allah yang baik, yang benar. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ditegaskan bahwa tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran dari 114 surat yang kita ketahui, itu perkataan baik semua. Tidak ada keraguan di dalamnya. Mau diuji secara keilmuan, silahkan. Tapi yang jelas kita sudah banyak melihat tanda-tanda, bukti-bukti
kebenaran Al-Quran itu jelas ada. Ya. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya diikuti perkataan-perkataan yang berupa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diikuti sampai ke para ulama, para sahabat, sampai kepada kita. Nah, kejujuran itu maknanya kita bisa lihat dari sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada sifat sidik, benar. Rasulullah benar, baik dalam perkataannya, perbuatannya benar, mencerminkan kebenaran. Fatonah, pintar. Rasulullah pintar karena Rasulullah pun ketika mendapatkan suatu ilmu yang benar. Tabligh, penyampai. Rasulullah pun menyampaikan perkataan dan perbuatan yang benar. Kemudian yang terakhir amanah. Amanah juga Rasulullah melakukan amanah dengan benar, dengan jujur. Maka dari keempat sifat itu muncullah satu sifat yang menjadi gelar Nabi, yaitu Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Nah itu dari makna kejujuran. Ya. Sumbernya menginduk kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam surat Maryam ayat 50 dan 54 ya, bahwa Allah menganugerahkan sebagian rahmatnya berupa buah tutur yang baik. Dalam ayat 54-nya Allah mengatakan, wahai Muhammad, kabarkanlah berita ya tentang Ismail. Artinya Ismail adalah seorang yang jujur dan seorang Rasul dan Nabi. Nah artinya itu digambarkan jelas bahwa Allah memuji secara langsung kepada Ismail melalui kejujuran dalam janjinya. Ya Allah. Nah di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa dari ayat 54 surat Al-Maryam itu bahwa Ismail pernah berjanji kepada seseorang di suatu tempat, bertemu di suatu tempat. Nah, kemudian datanglah Ismail ke suatu tempat yang dijanjikan itu. Tetapi orang yang dijanjikan Ismail pada waktu itu lupa bahwa Ismail pernah janji akan bertemu di tempat itu. Lalu apa yang terjadi? Ismail tetap datang karena sudah berjanji. Dan sekalipun orang yang ditunggunya tidak datang, Nabi Ismail menunggu sampai keesokan harinya. Bermalam di tempat itu. Sampai besoknya lelaki itu datang dan mengatakan, ya Ismail, kenapa engkau tidak pulang? Karena aku lupa bahwa kemarin itu engkau telah berjanji akan bertemu di tempat ini. Maka Nabi Ismail pun mengatakan bahwa ini janji saya kepada Allah dan kepada diri saya. Sekalipun engkau tidak datang, janjiku akan dipenuhi sampai engkau datang dan bertemu dengan aku. Jadi melihat pelajaran ini sangat luar biasa. Berbeda dengan kita yang kebanyakan janji dengan seseorang di suatu tempat. Nah kadang kita ada targetan 10 menit, 30 menit tidak datang, udah tinggalkan. Nah itu kebiasaan kita. Yeah. Dan kita memang belum sampai kepada istiqomah ya dalam berjanji itu sampai ke sana. Nah dari sana kita bisa banyak belajar
bahwa kejujuran itu ternyata sesuatu yang mudah dibicarakan tetapi Iya, cukup berat untuk dilakukan, betul. kecuali bagi orang-orang yang istiqomah. Bahkan kejujuran itu sendiri pernah menjadi salah satu wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari yaitu sahabat Rasulullah yang tangguh, ya, yang tangguh luar biasa dalam dakwahnya, dalam Ya. siarnya, dan memiliki keteguhan hati. Nah, di sini Rasulullah mewasiatkan tujuh wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Beberapa di antaranya ya sering melihat ke bawah dalam harta itu. Terus harus terbiasa dengan celaan. Ketika kita berdakwah ada celaan-celaan yang kita terima, harus terbiasa. Ya. Yang selanjutnya tadi termasuk jujur. Qulil haqqo walau kana muron. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Itu pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, berarti di sini jelas bahwa kejujuran itu sesuatu yang mahal. Kejujuran itu tidak hanya berada dalam hati saja, tapi dalam hati, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Itu kejujuran ya harus dimiliki sebetulnya oleh setiap muslim. Kejujuran itu tergantung kita melihatnya dari sudut mana. Ketika diuji ya dalam hal bisnis, bahwa kejujuran itu adalah mata uang yang paling berharga. Penipu ketika dia punya harta, dia akan menitipkan kepada orang jujur. Nggak mungkin yang dia cari penipu lagi. Iya, ya. Karena dia tahu penipu itu seperti apa. Begitupun orang jujur. Ketika dia ingin menitipkan sesuatu, memberi amanah sesuatu, pasti yang dicarinya orang jujur. Nah, berarti jujur itu ketika dilihat dari perspektif bisnis saja itu mata uang yang berharga. Iya. Nah, dilihat dari perspektif lain banyak. Bahwa kejujuran itu adalah fondasi. Bahwa kejujuran itu adalah sesuatu yang langka. Betul. Bahwa kejujuran itu sesuatu yang istimewa, betul. Nah, termasuk ketika kita berada di lingkungan masyarakat. Kita bisa melihat siapa saja sih yang kita bisa percaya. Nah, itu nilai-nilai kejujuran bisa muncul pada diri seseorang. Cerminan seseorang itu bisa dilihat dari seberapa jujur dia bicara, seberapa tepat dia bisa menepati janji, dan seberapa baik dia menjalankan amanah. Nah, semuanya terangkum dalam satu kata, yaitu jujur. Ya. Nah, barangkali itu sebagai pengantar. Selanjutnya ya kita diskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, sudah di bahasa Sundanya beberluaskan gitu kan, bahasa kejujuran. Ini masalah kejujuran ini, subhanallah, ini kita pun mendengar sangat merinding dan sangat suka senyum sendiri. Ini yang tadi dibicarakan tentang kejujuran ini, perkataannya itu kadang-kadang yang melaksanakannya itu yang berat. Nah, itu kayak seperti ibadah yang lainnya ya, subhanallah. Ya betul. Tapi terima kasih ya sudah diungkapkan gitu kan. Jadi begini tadi. Kadang-kadang terkala ya kalau kita menurutkan melari dalam di rumah tangga aja ya. Masalah tentang kejujuran, jujur kita terhadap suami, terhadap istri, jujur kita terhadap anak. Kadang-kadang dalam hal
yang kita harus lakukan itu kadang-kadang gimana sih untuk jujur yang sebetul-betulnya. Kadang-kadang kita juga ada keraguan untuk memberikan ke istri, kadang-kadang kita agak nyewong sedikit itu gimana itu cerita hal-hal apakah sangat dosa atau gimana gitu, misalkan contoh kita ingin memberi kepada orang tua terus terselimuti dari istri gitu kan, tapi kan bahasanya harus jujur. Nah ini peran di sini, tapi kan kita rumah tangga gitu kan, takut istri tidak ridho atau gimana gitu, itu harus apa gitu mendiskusikan dengan istrinya, itu aja intinya gitu. Jadi kan di sini kita bicara jujur dalam perspektif keluarga ya. Iya betul. Nah, keluarga tanpa kejujuran itu nggak akan nyaman. Iya betul. Padahal kan rumah itu ibarat surga ya. Betul. Baiti jannati, rumahku surgaku kan. Termasuk penghuni-penghuni di dalamnya. Iya. Salah satunya ada istri, ada anak. Iya. Nah, menumbuhkan kejujuran dalam rumah tangga kan itu bisa dimulai dari banyak hal. Satu tadi kan yang dibicarakan dari keuangan. Iya. Kita sebagai suami seberapa jujur kita bisa mengkomunikasikan keuangan kita kepada istri. Nah itu perlu dibicarakan. Dan seberapa jujur juga seorang istri menggunakan uang dari suami. Nah itu harus sinkron. Iya. Nah di sini intinya komunikasi sebetulnya, membicarakan, termasuk memberikan pemahaman-pemahaman. Jadi jujur itu akan sangat susah ketika tidak didukung dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Makanya dalam diskusi ini ya, sebelum kita masuk ke tema jujur, kita bahas dulu masalah sabar. Kita bahas dulu masalah ikhlas. Kita bahas dulu masalah ilmu. Itu agar apa? Agar nanti ketika kita masuk kepada diskusi jujur, pembekalannya sudah banyak. Ya. Nah, di sini kita bisa mencoba lah. Kalau Pak Din ya, berani mengungkapkan sesuatu yang dulu dirahasiakan, sekarang diungkapkan, berani tidak? Nah, seperti yang dipesankan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Iya, betul. Qulil haqqo walau kana muron. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Pahit ya. Dulu saya suka diam-diam memberi uang kepada orang tua saya tanpa sepengetahuan istri misalkan. Nah, berani tidak diungkapkan. Nah, itu contoh kecil saja. Ya. Iya. Ya makanya dari itu ya. Kadang-kadang ini mah maaf aja ya. Mudah-mudahan di kajian kita ini banyak bermanfaatnya ya, yang mendengarkan tentang kejujuran ini. Ini sangat di hal masyarakat ini gitu kan, masalah tentang jangan lari-lari ke masalah bidang kejujuran kepada pemerintah atau apapun misalkan ya, ini mah di area dalam lingkungan intinya rumah tangga aja ya yang tertera ini sangat menarik gitu kan, ketika tadi yang dibicarakan kita mengungkapkan sebetulnya harus begini, ternyata kita begini, padahal ini juga memang istilahnya kebaikan gitu kan, kita memberikan sodako contoh kepada orang lain tapi tidak tahu istri atau tidak tahu anak kita lebih mementingkan kepada orang lain, kan itu salah juga ya. Masalah itu harusnya dibenahi dengan apa, didiskusikan dengan istri atau anak kita. Misalkan kita mau memberi apa hal, contohnya ada di barang ya, contoh ini mah adek di sepatu adek misalkan, ini banyak nih kamu sepatu, gimana kalau kita kasihkan yang jadi kita jangan asal ngasih aja gitu, jadi harus dirunding dulu sama keluarga biar tadi yang disebutkan surga ke jannat itu yang di sana mungkin ya, ketentraman gitu kayaknya ya. Ya, jadi jujur di rumah tangga ya, jujur di masyarakat. Iya. Nah, sebetulnya itu bentuk ketenangan. Iya betul. Karena ketenangan itu hanya 2 poin ya yang bisa kita dapatkan ketika kita ingin mendapatkan suatu ketenangan. Ada 2 poin. Bahkan
dalam ada kisah ya bahwa malaikat Jibril pun tersenyum ketika seorang hamba itu mencari ketenangan. Ya. Bagaimana mencari ketenangan? Dunia itu ya bukannya tempat ketenangan. Tetapi ada 2 poin di sini. Apa? Satu yang disebutkan oleh Allah bahwa dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Tenang. Yang membuat kita tenang itu satu dengan zikir. Dan kedua dengan jujur. Udah. Selain itu bagaimana kita bisa meraih ketenangan-ketenangan lain? Saya sampai sekarang belum nemu poin yang ketiganya itu apa. Ya. Tapi dari 2 poin tadi dengan berzikir, dengan jujur, saya sering mendapatkan itu. Iya tadi. Kadang-kadang terasa sama aku juga ya, masalah tentang yang disebutkan tadi, kejujuran. Kita aja ya, misalkan contoh sensitif yang tadi bicarakan. Memang kita yang usaha gitu kan, istri yang membantu. Misalkan contoh doanya membantu. Kalau kita kan kalangan dagang ya. Terus ada hasil. Terus ada hal yang dibohongin sedikit aja. Ini hati yang paling dalam itu ikut. Kamu bohong, kamu bohong, kamu bohong. Itu saya merasakan, tapi bukan masalah kita uangnya itu dibikin buat yang tidak diinginkan sama Allah ya, misalkan contoh kita judi atau apa gitu. Misalkan contoh ini, kita ini mengambil nih buat rokok gitu kan, tapi tidak dikasih tahu istri. Tapi itu dalam hati, ya itu bisa bahasanya, kamu bohong, ungkapkanlah. Akhirnya aku mengalah, ya mah aku mengambil contoh senilai sekian 20.000 aja contoh gitu. Kan kalau ya misalkan kita yang dibicarakan ya masalah tentang kejujuran itu, mah aku ya ngambil nih 20.000 buat jaga-jaga atau di kendaraan buat beli bensin atau beli rokok apa. Kan kata istri, ya pasti deh, hati tenang. Itu yang disebutkan ya. Kejujuran itu, subhanallah. Betul. Jadi jujur itu indah. Betul. Ketika ditanya siapakah orang yang jujur, semua orang jujur. Iya. Tapi hatinya saja. Iya. Karena hati itu tidak bisa dibohong. Betul. Penjahat sekalipun, dia hatinya mengakui dan mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu jahat. Nah itu hati. Tetapi tadi perkataan dan perbuatan itu bisa direkayasa. Iya. Setiap orang bahkan ada disebut hati kecil ya, mengakui bahwa yang kita lakukan itu salah. Iya. Yang kita lakukan itu bohong. Betul. Nah, termasuk ketika istri, kepada tetangga, kepada masyarakat, kita bohong saja sekali, terus kita bohong lagi, artinya tidak jujur ya. Itu terus-terusan, selama itu tidak akan merasa tenang. Sedangkan Pak Ustadz ya, Pak Didin mengeluarkan biaya untuk motor, untuk hal lain misalkan, bilang ke istri habis 2 juta, padahal habisnya cuma 300.000 misal. Iya. Nah ini kan tidak tenang sebetulnya. Betul. Bukan tidak tenang karena takut ketahuan, bukan sebetulnya. Iya. Karena tidak tenangnya itu adalah efek alamiah yang dirasakan oleh hati. Iya. Nah seperti itu. Iya, makanya ya kita lari ke judul yang lain. Contohnya di bidang masyarakat. Kita ini mempunyai barang aja ya, hal untuk misalkan contoh untuk dibagikan ke kalangan masyarakat. Yang tadi kadang-kadang dalam hati kita ini banyak figur, banyak katakanlah orang-orang sesepuh gitu ya. Tapi kita ini dalam implang dalam hati, ke siapa ini kita mau ngasih? Katanya, oh ini jangan. Kadang-kadang hati itu, akhirnya kita menitipkan ke ini, ke orang ini aja lah kita menitipkan. Misalkan contoh suatu barang, itu dalam hati juga udah langsung respon, gitu kan? Misalkan nggak tahu si A, si B, si C-nya yang mana yang ini, tapi dalam hati ini tiba-tiba kadang-kadang kita ingin menitipkan ke orang ini, tolong ya saya amanah ini berikan ke anak, misalkan ke siapa, orang yang menerimanya, aduh saya takut gini, udah
dalam hati saya udah ini, udah ikhlas, udah. Nah kadang-kadang kenapa nggak ke si A, nggak ke si B? Ini kadang-kadang hati memilih juga ya, itu kelihatan kejujuran itu. Nah itu Iya, berdasarkan pengalaman biasanya, iya betul. berdasarkan bisikan hati ya. Iya, Nah itu kadang kita milih-milih juga. Ketika kita jadi bos ya di perusahaan besar, itu kan ada standarnya. iya, Syarat untuk masuk kerja itu seperti apa. Sebetulnya itu bentuk dari kepercayaan perusahaan kepada calon pekerja. Nah, kita kepada keluarga, kepada teman, ya sama. Kita pun selektif sebetulnya. iya, Termasuk dalam menitipkan sedekah. Sekalipun menitipkan sedekah ke masjid untuk zaman sekarang, kadang kita milih juga masjid yang mana. Soalnya tiap masjid pengurusnya beda-beda. iya, iya, betul, betul, betul. Nah, kadang kita ada trauma ya, pernah dibohongi, pernah ditipu. Iya, Nah, sehingga itu muncul ketika hal-hal seperti itu ada, ya kita jadi selektif, kita jadi lebih berhati-hati lagi. Nah, karena tidak semua orang siap kan, siap ditipu, siap menerima ketidakjujuran. ya, Nah, barangkali untuk lebih menenangkan ya, ya kita mulai dari diri sendiri dulu. Kita ada istilah jujur kepada diri sendiri. Artinya antara perkataan dan perbuatan itu sinkron dengan hati. Terus kemudian kita evaluasi juga selama ini kita jujur tidak sama Allah. Katanya Allah itu kan maha mengetahui. ya, Kita tidak jujur pun Allah tahu. Kita jujur pun Allah tahu. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kita jujurlah kepada Allah. Mengapa engkau ibadah masih malas-malas? Jujur saja. Apakah yang membuat engkau merasa malas untuk beribadah? Jujur saja. ya, Apakah engkau kita mengira Allah tidak adil misalkan. Jadi kita tidak jadi malas beribadah. Kita mengira bahwa Allah itu pilih kasih. Tetangga diberikan rezeki mudah, kita diberikan rezeki susah. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak beribadah. Karena ya itu. Makanya jangan dulu kita bicara kebersihan hati lah kepada makhluk. iya, Kebersihan hati kepada Allah itu seperti apa? Jangan-jangan ketika kita malas beribadah, hati kita itu masih kotor dari prasangka kepada Allah. Jangan-jangan kita masih punya prasangka buruk kepada Allah, sehingga kita tidak mau sholat, betul, betul. kita tidak mau ibadah. Ada apa kan gitu? Iya, Kalau kita kecewa kepada makhluk, ya pasti kita malas ketemu dengan makhluk itu, tidak mau berteman, apalagi memenuhi permintaannya gitu. Nah, bagaimana dengan ketika kita kecewa kepada Allah? Bisa jadi orang yang jauh kepada Allah itu dia ada kekecewaan. Nah, makanya jujur dulu kepada diri sendiri. Diikuti dengan kejujuran yang sebenarnya. betul. Nah, ketika kejujuran itu sudah ada, sudah muncul, bahwa maka akan timbul suatu kesadaran bahwa saya ini salah. Setelah dievaluasi ternyata saya ini selama ini salah. Makanya muncul istighfar. Ya Allah, saya akui saya salah dan saya bertobat. Itu awal dari kejujuran bisa sampai ke sana. Betul, betul. Tanpa kejujuran, masalah tidak akan selesai. Iya, iya. Tidak akan selesai. Baik masalah yang sifatnya keuangan, baik masalah yang sifatnya lain-lain lah. Itu tidak akan susah selesai. Nah, masalah tentang kejujuran ini ya, itu yang tadi ya dikatakan dengan bahasa yang tadi dalam hati marah kepada Allah misalkan, apalagi ketika rekannya sendiri sudah berbuat yang tidak enak itu kan, contoh hal tadi yang
menitipkan barang terus tidak amanah, bisa jadi kekecewaan gitu kan. Hmm. Padahal kalau kita misalkan lari ke dalam, memang betul kalau kita lari misalkan ke teman aja, kita menitipkan hal barang yang sepele untuk menyampaikan, misalkan teman kita A, ini B, tolong dikasih cekan, ternyata kita ketemu dengan si C itu marah gitu. Kenapa kamu marah? Contoh ini mah. Mau marah gimana? Mau nggak marah gimana saya? Kamu katanya mau ini. Kan saya sudah menitipkan barang kepada si B. Misalkan contoh. Ternyata kita jadi kecewa sama si B. Akhirnya kita meminta maaf kepada si C. Barang untuk ke kamu, misalkan contoh, ke si C, udah dititipkan sama teman saya, namanya si B, contoh. Kenapa tidak disampaikan? Ya nggak tahu, asli. Katakan bilang sumpah itu ini. Akhirnya kita kecewa kepada kita. Nah, memang betul bahasa tadi. Ketika kita ketemu lagi di perjalanan, kita senyum, malah senyumnya itu senyum beda. Beda dalam hati itu udah nutup. Ya yang tadi kan bahasanya. Kalau kita tidak lari dalam keimanan itu, kalau tidak istighfar atau gimana, apalagi kita ini kepada Allah ya. Kita telusuri apa yang kesalahan-kesalahan kita, ternyata oh kita banyak salahnya hal begini-begini. Makanya turun dengan istighfar. Subhanallah, ini sangat-sangat merinding sekali ya masalah tentang kejujuran. Katakanlah dalam hati juga terasa ini mah dalam hatiku juga, dan ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sepegodas dengan Allah Subhanahu wa taala ya, kita melakukan hal sepele aja dalam hati, kita ini merasa ibadah itu hambar, kadang-kadang mau lari kemana hambar, tapi dengan terus istighfar terasa sama aku, oh benar aku salah ini, akhirnya merunduk meminta maaf kadang-kadang kepada istri, kepada anak, akhirnya melakukan hal kita yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tenang juga, bugar, merasa kadang-kadang makan juga nikmat, tidur juga nikmat. Tidak ada sifatnya karena sudah terungkap gitu kan. Terungkap gitu. Yang tadi dibicarakan. Ya, ini kadang-kadang yang saya mengkhawatirkan itu orang yang sudah tidak jujur, tidak mau misalkan membuka gitu kan, kadang tidak mau mengungkapkan. Ini kok sangat ya, sangat istilahnya terus di ini aja gitu kan, digenggam aja dalam hatinya. Gimana? Kadang-kadang kita aja hal sepele yang hal sedikit aja, gelisahnya ini sudah merasa ini, apalagi yang terus tidak tidak berjujur. Apakah mampu dia itu menggendongnya atau ininya itu aja gitu, kadang-kadang harus hal-hal gimana gitu seperti itu. Ya makanya kan di dalam surat Al-Mu'minun ya. Ya betul. Bahwa ciri-ciri orang yang, salah satu ciri orang yang beriman itu kan berkata yang baik atau diam. Iya, iya. Nah, artinya ketika engkau tidak bisa jujur, tidak bisa berkata dengan baik, maka ya diam aja. Karena tidak sedikit orang yang banyak bicara ternyata banyak bohongnya, termasuk kayak penceramah misalkan ya. Iya. Nah, kadang ada istilah yang mengarang-arang cerita, mengarang-arang suatu kejadian, suatu peristiwa yang tujuannya misalkan supaya orang lain itu tertawa, atau yang biasanya tidak lucu cerita itu dibikin seperti lucu, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Nah, di dalam hadis kan dijelaskan bahwa ya jangan kita mengarang-arang gitu. Iya, iya. Jujurlah dalam perkataan. Nah, termasuk ketika kita menyampaikan suatu ilmu, jujur saja gitu bahwa ilmu itu seperti itu. Apa yang telah disampaikan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya sampaikanlah gitu. Tidak ditambah-tambahkan, dilebih-lebihkan, bahkan dibikin sesuatu hal yang luar biasa gitu. Iya. Nah, jadi daripada banyak bohongnya, daripada banyak karangan-karangan ceritanya,
mendingan diam kan. Nah itu lebih baik. Ya termasuk tadi kan dalam hal berdagang saja. Betul. Kalau orang yang tidak jujur dalam berdagangnya, pasti selama berdagang berjualan itu tidak akan tenang. Bilangnya ini barang ori, yang ternyata barangnya Palsu. palsu. Bilangnya ini racikan sendiri, yang ternyata racikan lain. Iya, iya, Bilangnya iya. pewarna asli, ternyata pewarna pabrik, pewarna-pewarna yang lain yang membahayakan kesehatan. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya akan menjadi sesuatu yang sedikit-sedikit menjadi beban kita. Iya. Di rumah tangga misalkan banyak bohongnya, tidak jujur. Masuk ke tempat kerja banyak bohongnya, buat jujur. Jadi kapan jujurnya gitu? Kalau misalkan setiap hari eh, dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan. Makanya jujur itu sangat dekat dengan kebaikan. Jujur itu dekat dengan kebaikan. Jujur itu dekat dengan ilmu. Jujur itu dekat dengan amal soleh. Nah, untuk hari ini saja di zaman sekarang itu sudah langka. Langka orang yang bisa eh, memupuk ya kejujuran itu dari awal, dari hal kecil sampai hal besar. Dia jujur terus, langka. Karena sekarang itu orang jujur minoritas. Minoritas itu jumlahnya paling sedikit. Ketika di satu kampung saja, lebih banyak orang jujur atau lebih banyak yang tidak jujur. Di Iya, dalam perusahaan, lebih banyak orang jujurnya, lebih banyak orang iya. bohongnya. Nah, ketika lebih banyak orang bohongnya, orang jujur itu menjadi sesuatu yang disingkirkan, sesuatu yang terabaikan. Bahkan ada istilah jujur zaman sekarang itu pahit. Padahal mah ketika kita melihat ya dari tuntunan-tuntutan Rasulullah, nah ketika kita jujur, Allah akan memuliakan sebetulnya. Iya, iya, betul. Ketika kita jujur berjualan tadi, berdagang, insya Allah eh, rezeki itu sampai. Dan ketika kita tidak jujur, artinya membohongi, belum tentu juga rezekinya jadi nambah. Kalaupun nambah, apakah rezekinya jadi berkah? Nah, jadi dari sana kita bisa lebih eh, peka lah bahwa sampai hari ini saya meyakini kejujuran itu penting. Betul. Kejujuran itu bukan hanya sekedar basa-basi yang harus disampaikan kepada orang. Benar. Iya, iya. Karena sifat-sifat kejujuran itu tadi, ya kalau saya inginkan mah ya, yang sudah memang tertera dulu waktu zaman kita sekolah di SD, apalagi kita lagi belajar mengaji gitu kan, guru-guru yang dulu gitu kan sudah menerapkan masalah tentang kejujuran itu. Ya itu, tapi terkadang kadang-kadang kita ya di kalangan masyarakat, subhanallah, kalau kita misalkan ya kita berpikir ya masalah tentang nostalgia yang ke belakang gitu kan. Kadang-kadang orang-orang seperti di daerah misalkan kamu kalau kamu jujur misalkan ini walaupun hirau atau kayak gimana, gak akan kenyang kamu. Atau sedikit rada ini mah baik bahasa Sunda mah baik da moal katangaleun bawa baik da moal ka kalihatun si anu saeutik wae mah ngurangi atuh sedikit mah da perusahaan mah cenah tidak akan tahu. Itu kadang-kadang kalau kita berpikir sekarang istighfar astagfirullahaladzim, ini yang terdengar dari nostalgia yang ke belakang gitu kan. Ya mudah-mudahan aja ketika saya juga gemetar masalah tentang ini kebaikan yang lagi kita dikaji ya, karena kebaikan itu yang tadi memang betul kata Al-Quran itu,
Kalau pahit ceritakan pahit, kalau manis ceritakan manis, jangan sampai dicampur adukan gitu kan. Ini kan zaman hal-hal segini kalangan-kalangan masyarakat gitu kan, kadang-kadang yang manis dipahitkan, yang pahit dimaniskan. Ini kenapa? Karena demi uang, demi uang, demi kebutuhan, akhirnya membohongi dengan profesi-profesi sendiri. Saya aja hal sepele, tapi maaf aja ya, bukan kita menyindir atau apapun. Ini kan masalah tentang ilmu, masalah tentang kejujuran. Mau pahit, mau manis kan kita harus bicara kan, dengan bukan masalah kita hanya kita dibicarakan tentang kini, terus kalangan masyarakat mendengarkan tentang masalah ini, terus kitanya juga nggak jujur. Ini berarti kita tidak amanah dong, tidak real. Nah ini mudah-mudahan jadi getaran ya dalam hati yang mendengarkan masalah tentang kejujuran ini. Ini hal-hal sepele aja, sepele. Kita membohong kepada istri, tapi kita yakin udah kepada Allah, sudah menjalani tentang ibadah dengan keikhlasannya. Ini hambar dalam hati, terasa sama saya. Kadang-kadang mau tidur juga tidak merasa nyaman. Kadang-kadang kita mau pergi juga dagang juga, ini terasa mengganjal. Kenapa? Ada hal yang tidak dijujurkan sama seorang kepada seorang anak atau istri, gitu. Ini hal sepele, apalagi hal-hal yang besar, apalagi yang sudah terbiasa. Apakah enak yang enak tidurnya, enak makannya, atau apapun aktivitas? Subhanallah. Saya istighfar ya, demi meraih kebaikan kepada Allah. Ini gemetar ya masalah tentang hal-hal yang tadi yang kita katakan, masalah tadi manis dibilang pahit, pahit dibilang manis. Naudzubillah min dzalik. Saya lebih baik yang tadi bicarakan tadi, mending gak makan. Kalau masalah tentang yang tadi harus diselumputan, harus digimanakan gitu, mending gak makan sekalian. Kenapa? Karena yang tadi ya disebutkan, kita terus mengkaji ya dalam kita kajian ini, yang pernah ini kan tinggalkanlah, yang kekal, yang kita harus diraihkanlah. Kenapa? Saya dengar ya suka baca-baca di kitab atau apa, di buku-buku ini, hal yang pena ini yang kita ini lakukan demi orang seseorang, untuk perutnya, untuk di keluarganya, mencari rezekinya dengan kebohongan, dengan penipuan, tujuannya untuk makan. Padahal ini akan pena, akan ditinggalkan. Kita meraih dengan dalam kerumus yang kekal, yang abadi, yaitu akhirat. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Ini kan tinggalkan sesuatu yang meragukan. Iya. Dan beralih kepada sesuatu yang tidak diragukan. Iya. Itu di dalam hadis Tirmizi disebutkan seperti itu, bahwa kejujuran itu memberikan ketenangan. Iya. Dan kebohongan menimbulkan kebimbangan. Nah, jadi betul yang dikatakan tadi, bahwa ketika kita tidak jujur, kita bimbang, kita bingung. Nah, sekarang contoh lah, ini misalkan singkong ya, saya tanya, jawab jujur, Mas Edi ini dapat dari mana? Dari kebun bawah. Nah, dari kebun. Kebunnya kebun siapa? Ini kebun Pak Guru. Pak Gurunya sudah mengizinkan menanam ya. Singkong. Ya. Jadi ceritanya ini singkong yang ditanam sama aku, kan ada lahan kosong ya. Daripada ini tanahnya banyak rumputnya, akhirnya kita kelola jadi hegar gitu kan. Akhirnya daripada tanah menganggur, akhirnya kita menyangkul dan menanam batang singkong. Akhirnya sudah jadi ya, baru ini. Nah, berarti saya bisa menyimpulkan singkong yang Pak Din sajikan itu baik, artinya insya Allah halal. Insya Allah. Karena rentetannya seperti itu. Iya. Dan saya ketika makan pun saya tidak ragu akan berkah. Iya. Tapi bayangkan ketika orang bertanya seperti itu kepada kita, padahal kita ini mau sedekah, tapi ada orang yang bertanya, Bapak mau sedekah, itu uangnya dari mana, Pak? Kok sedekahnya besar banget sampai mau nyumbang ini nyumbang ini?
Bapak sedekahnya dari mana? Berani jujur tidak? Ketika harta yang akan kita sedekahkan itu dari hal yang tidak halal. Ya kan contoh dari korupsi. Berani tidak dari korupsi? Barangkali ketika jujur seperti itu tidak ada yang akan menerima. Ya. Sekalipun itu dipakai untuk sedekah. Betul. Kecuali orang yang mau diberi sedekahnya sama-sama tidak beriman. Apa-apa lah uang dari mana, yang penting Iya. yang penting halal, yang penting uang itu ada, yang penting. Jadi intinya tidak semua orang tadi bisa berani jujur kan, bisa berani jujur. Termasuk ketika kita contoh, kita sudah sukses nih punya pekerjaan yang menurut kebanyakan orang itu pekerjaan yang diidamkan. Tapi berani tidak kita jujur ketika ada yang bertanya proses kamu mendapatkan pekerjaan itu seperti apa? Oh, ternyata ketika saya jujur, saya mendapatkan pekerjaan ini dari suap, dari sogok. Berani tidak? Iya. Dan itu baik tidak? Ketika kita punya pekerjaan yang bagus, tapi prosesnya seperti itu. Nah, akhirnya kejujuran itu akan perlahan menampakkan gitu wujudnya dari setiap kebohongan itu. Anak sekolah aja kan kadang kita tuntut ya supaya dia jujur. Kamu dapat nilai segini dari mana? Dari belajar, dari menghafal. Ya. Berbeda ketika kita nanya kepada anak, dari mana bisa dapat nilai seperti ini? Dari nyontek atau dari hal-hal curang lainnya. Pasti kondisinya akan sangat berbeda gitu. Ya. Ketika anak yang jujur gitu. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita menyepelekan hal-hal kejujuran itu menjadi sesuatu yang biasa. Ya, betul. Tidak jujur dianggap biasa-biasa. Tidak jujur dianggap hal kecil. Tidak jujur dianggap dosa-dosa kecil. Tidak bermasalah. Nanti lama-lama ketidakjujuran itu numpuk. Tidak jujur terus numpuk, bohong. Nah, terus akhirnya hal yang paling ditakutkan ya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah itu kan 3 ciri tanda orang munafik gitu kan. Kalau berkata bohong, kalau berjanji khianat kan, artinya tidak berpati. Kalau amanah diberi kepercayaan ya berkhianat. Nah, itu sangat kita takutkan gitu. Nah, adapun perkataan-perkataan kita yang dulu pernah berbohong, pernah ini, barangkali setelah tahu ya bahwa kejujuran itu ternyata harus kita lakukan, ya kita perbaiki. Mulai hari ini kita tidak akan berbohong lagi. Mulai hari ini kita akan berusaha jujur. Mulai hari ini kita akan menepati janji seperti menepati janji Nabi Ismail. Berani nggak? Iya, makanya yang tadi ya, mereka perkataan hal yang tadi ya, ini kalangan masyarakat ya, mungkin bisa jadi di mana saja lah. Ini ya, namanya juga bahasanya kan di alam dunia ini alam ramai gitu kan. Alam ya sangat-sangat yang tadi disebutkan itu. Jadi kadang-kadang dari hal-hal di kemasyarakatan dalam bidang-bidang pekerjaan, kalau misalkan tidak jujur tidak akan dapat banyak. Kalau di pedagang misalkan kalau tidak jujur kita, mana kita punya uang banyak, jadi larinya ke dunia, larinya ke uang gitu kan.
Tapi kalau yang dibahas tentang yang tadi ini, masalah dengan keikhlasan, kejujuran, ini hampir satu paket itu ya. Iya. Kalau kita misalkan di dalam hidup perjalanan kita, contoh rumah tangga kita ya, contoh kita untuk menerapkan kepada anak atau kepada tetangga, hal-hal dengan kebohongan, hasilnya dapat mah dapat, tapi yakin tidak akan berkah. Tidak akan berkahnya gimana? Banyak terasa melakukan hal-hal seperti itu. Saya tidak mengomongkan masalah kepada orang lain ya, menyinggung atau apapun. Merasakan saya dosa ya, dosa hal seperti ini yang tadi, misalkan di bidang apa, itu mas, ini bukan masalah membuka aib ya, nostalgia yang di kala waktu muda gitu ya, bujangan gitu kan, misalkan ada hal-hal yang ini kepada orang tua gitu kan, misalkan kita contoh kita usaha dari Bandung nih, nah ketika kita pulang ke kampung, terus orang tua minta gitu kan, terus kita perkataannya kepada orang tua, aduh maaf pak, gak bawa uang, cuman bawa uang satu ongkos, seongkosin aja. Padahal kita ini di dalam hati mau main sama teman-teman gitu, mau main kemana, misalkan contoh kita menonton dangdut ya, kalau dari dulu menonton layar tancap kalau di kampung ya, tahun waktu lagi muda gitu kan, kita usia sekarang udah 41 tahun ya. Itu kebohongan, tapi sekarang ini yang aku merasakan ketika kita mengikuti dalam kebaikan ya, kita mendekati para ulama lagi, orang-orang soleh, membuka lagi kitab, kita kan belajar lagi mengaji, akhirnya itu jejak-jejak kita itu terungkap. Jangan nostalgia dulu, terungkap sekarang. Dulu akhirnya kita dengan istighfar yang tadi sebutkannya, turun istighfar. Aja mula-mula turun. Ya mudah-mudahan ya kita jadi, katakanlah tidak ada yang terlambat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Iya. Yang namanya juga di kala waktu muda ya, itu membicarakan kala waktu muda. Nah, takutnya di sini ketika kita tidak belum bertobat, belum istighfar, terus yang dianjurkan terus misalkan sehari-hari dalam kebohongan, akhirnya kita meninggal. Apa yang dibawa ke dalam akhirat itu? Hanya hinaan. Dunia udah dihina, apalagi akhirat. Saya merinding sekali ini. Astagfirullahaladzim. Ya kita berharap kan ke depan Ya. lebih baik. Adapun kebohongan zaman dulu, kesalahan-kesalahan zaman dulu ya, nah itu kan bisa menjadi pelajaran untuk kita ke depan. Ketika kita bersalah kepada Allah ya bertobat kan, bertobat dengan taubatan yang nasuha, mengaku salah, tidak mengulanginya lagi, dan diikuti dengan amal saleh. Nah, adapun ketika kita pernah ya membohongi orang, membohongi teman, membohongi teman-teman dulu, ketika kondisinya kita bisa lakukan perbaikan, ya lakukan. Kita saling memaafkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu ikhtiar ya, ikhtiar agar kesalahan-kesalahan kita dulu itu diperbaiki. Lalu bagaimana jika orang yang pernah kita bohongi itu tidak memaafkan misalkan? Ya, yang jelas kita sudah berikhtiar untuk mengakui, jujur mengakui bahwa dulu kita salah. Lalu bagaimana kalau dia tidak memaafkan? Ya insya Allah, Allah yang akan memaafkan. Karena sebetulnya doa ya, doa-doa kita sebagai orang yang terzolimi misalkan, itu sebetulnya lemah juga untuk mencegah datangnya rahmat Allah, untuk mendatangkan karma, itu lemah sebetulnya. Karena apa? Wal amru yauma idzilillah. Karena segala sesuatu pun nanti akan kembali urusan itu kepada Allah. Termasuk ada kayak itu kan kadang bahaya juga ya, kayak piti-piti ya di media sosial ini. Kayak aku akan tuntut kamu di akhirat, aku akan tuntut kamu di ini.
belum tentu juga tuntutan kamu itu berlaku ketika Allah sudah memaafkan. Kamu tidak mau memaafkan dia misalkan. Ini kan banyak terjadi. Kamu tidak memaafkan dia di dunia dengan catatan kamu merasa sakit hati kan dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau Allah memaafkan dia? Terus engkau akan menuntut dia di hadapan Allah. Makanya kan di kajian kemarin-kemarin Rasulullah mengajarkan apa? Ketika pamannya termasuk sahabatnya juga Hamzah perutnya robek, dadanya robek, terbunuh. Apakah Rasulullah membalas? Di surat An-Nahl ayat 125-26 selesai. Bahkan Rasul memilih untuk tidak membalas kan. Bahkan menjadikan Wasi yang pembunuh Hamzah itu sebagai sahabat kan. Lalu bagaimana dengan kita yang hati kita yang robek, dadanya nggak kelihatan robek. Nah, barangkali itu bisa menjadi salah satu pelajaran ya. Iya, betul. Bahwa jujurlah gitu kepada diri kita sendiri, jujur bahwa kita ini ingin sebetulnya menjadi orang yang baik tuh. Menjadi orang yang pemaaf, ingin sebetulnya kita menjadi orang yang memiliki sifat-sifat seperti Rasulullah, ingin sebetulnya. Betul. Tapi kebanyakan ada hambatan yang begitu kuat gitu, yang mengganjal di dalam diri kita ini, sehingga kejujuran kita itu tertutupi. Kita ingin sebetulnya menjadi ahli ibadah, jujur dalam hati itu ingin. Kita ingin menjadi orang yang saleh, ingin kejujuran itu pada dasarnya semua ingin gitu. Tapi mengapa sampai sekarang banyak yang ditunda-tunda, bahkan banyak yang tidak bisa melihat kejujuran yang ada pada dirinya sendiri. Nah, barangkali itu perlu adanya tadi muhasabah. Betul. Terhadap diri kita sendiri. Perlu adanya waktu yang kita sempatkan untuk merenung sampai ke arah sana. Karena ketika kita bicara masalah jujur, sebetulnya tidak hanya jujur saja yang kita bicarakan, tapi ada komponen-komponen lain yang mendukung tentang kejujuran itu sendiri. Iya, betul. Yang tadi kalau misalkan gini, menceritakan ada orang yang sedang bekerja ya di orang lain gitu kan, terus dia mungkin bisa jadi udah tahunan gitu kan, tidak jujur sama bosnya atau sama rekannya sendiri, dia punya channel yang lain gitu, contoh channel yang dengan mendatangkan uang walaupun sedikit, tapi nempelnya di perusahaan itu gitu kan, dia itu menyeludupkan barang apa gitu, tapi tidak ada ketahuan sama bosnya atau sama rekannya gitu kan. Kenapa? Ini yang sudah hasilnya itu bisa jadi disaldokan, bisa jadi untuk membeli apa gitu kan, membeli barang, membeli perhiasan atau apapun, tapi di perusahaan itu gitu. Ini sangat-sangat kadang-kadang orang cerdiknya ya, kepinterannya gitu, banyak yang hal-hal seperti hal gitu. Ini bukan maaf-maaf aja, karena keteledoran bosnya tidak bisa, karena keteledoran bosnya sudah percaya sama dia gitu kan. Ini orang ini tidak mungkin, ibadah ya ibadah, melaksanakan. Wah, kalau lihat orang, kadang-kadang kita juga sudah suka tertipu ya, melihat orang suka, tapi maaf-maaf aja, bukannya kita menyinggung masalah tentang ibadah gitu kan. Kadang-kadang suka melaksanakan rajin sholat gitu kan, orangnya pendiam. Ini mengatakan dalam hati, oh itu orang itu soleh, oh orang itu jujur pasti. Akhirnya kita menitipkan, ternyata lebih-lebih dari orang-orang yang tidak kepikir sama kita. Ini banyak hal kejadian hal seperti itu di kalangan masyarakat, di kalangan apapun gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu yang disebutkan bahasa Sundanya ini, melakukan ini diam-diam, gak kelihatan kayak gimana, tapi ini orang ini kan gitu munculnya. Hal seperti itu. Ini kadang-kadang susah ditebak. Yang tadi ya kita larinya hanya Allah yang maha tahu segalanya gitu kan. Pernah kejadian saya juga gitu kan, menitipkan ada hal barang orang apa misalkan gitu kan. Ini tidak akan mungkin ya disebutkan seseorangnya atau apapun. Ini kan masalah diskusi gitu kan,
bukannya nyindir menyindir. Ini kan kita lurus-lurus aja ya di bidang hal-hal ilmu kejujuran ini. Jadi di sini jangan sampai ada yang hatinya apa jadi marah atau apapun. Ini kan tentang Al-Quran, tentang kejujuran. Yang tadi di mana yang kalah hitam harus hitam, putih harus putih, gitu kan? Merah harus merah, kan gitu membicarakannya. Makanya kita lurus-lurus saja. Adapun ada seseorang yang tersinggung atau apapun, ya kenapa? Anda kok posisinya di itu? Kenapa Anda tidak berbuat tobat atau istighfar? Ya kalau Anda tidak akan terpukul sama judul kejujuran ini, ya bertobatlah. Gitu kan? Maksud kita ini tertera hal diskusi hal seperti ini. Atau di bidang para ulama atau para kiai atau apapun. Kalau misalkan tidak jujur, terus ada tentang masalah ilmu kajian ini, terus terpukul hatinya. Kenapa Anda terpukul? Ya karena Anda tidak melakukan jujur. Kalau orang yang jujur, kalau mendengarkan tausiah tentang masalah bidang kejujuran ini, tidak akan sakit hati dalam hatinya. Tidak akan sakit hati. Lempeng-lempeng aja. Oh ini lagi masyarakat tentang jujur. Masa kita menceritakan contoh tentang kejujuran, terus kita malah bicaranya yang lain, kan nggak mungkin. Ini kan lurus-lurus aja. Gitu kan lurus aja kita. Adapun ada orang yang terpukul di bidang bisnis atau pedagang atau apapun, maaf aja. Ini kan lagi menceritakan tentang ilmu, ilmu. Bukan di sini kita ya mendiskusikan tentang antara hubungan kita dengan keluarga jadi pecah, bukan. Tapi ini masalah tentang ilmu gitu kan. Makanya saya terus menggali tentang masalah hal ini dengan kejujuran ini di bidang kala jualan, di bidang kala bisnis kita atau tani aku juga gitu kan. Ya gitu terteranya indah. Ketika kita sudah melaksanakan aktivitas dibarengan dengan kejujuran, akhirnya yang namanya kecapean itu beda. Lilahnya itu mengatakan kita mau beraktivitas bismillah, sesudah melaksanakan contoh ini kita alhamdulillah, beda itu hasilnya itu. Hasilnya itu merasakan beda. Kenapa? Karena kita insya Allah di dalam dagangan kita, di dalam aktivitas kita ada kejujuran gitu. Jadi bukan masalah kita pingin pingin dipuji atau apapun gitu kan. Semaksimal mungkin yakin ini Allah ridho gitu kan. Tidak misalkan aku contoh di bidang aku ya, pedagang mie ayam. Ini mas, daging ayam atau apa? Ya ayam. Ini bukan tongkol. Kan ada mas yang menceritakan mie ayam itu ada yang dagingnya tongkol tapi tulisannya mie ayam. Ada yang bongkot pecai tapi tulisannya mie ayam. Itu kan udah nggak sinkron. Kalau kita ini ayam atau apa mas? Maaf aja nih, saya mau bertanya dulu. Itu orang-orang yang mau beli. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi sudah beli dari jongkol lain, tulisannya mie ayam, rasanya kok ini kayak pindang. Kan lidah juga tidak bisa dibohongi gitu kan. Nah, ketika mau beli mie ayam lagi, misalkan kepada orang lain, ya dia merasa ketakutan. Oh, takut pindang lagi. Ternyata pas ditanya ini ayam, ya ayam ini silakan. Dalam hati kita langsung ke mulut ucapan ayam, ya ayam. Nah, makanya itu kita udah dapat hasilnya ya, yang Allah berikan rezeki kepada kita, akhirnya kita membawanya dan kita yang tadi sebutkan membicarakan kepada istri, ini hasil malam ini hasil dari yang netral. Ketika kita berseduh atau apa ya, minum kopi, secangkir kopi atau misalkan kita merokok atau ya enak dalam hati, terus dari mulai kita bismillah sampai alhamdulillah disulusuri, nggak ada yang dinakalan para pembeli satupun atau yang apa gitu. Nah itu kan khusus ya untuk pedagang itu kan di dalam surat Al-Mutaffifin. Iya betul. Bisa kita baca curang kan. Ada yang curangnya ya ujung-ujungnya ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan cara. Iya. Jadi di sini kita dapat ilmu baru, bahwa ketika kita ingin tenang di dunia, satu berzikir kepada Allah, mengingat kekuasaan Allah, dan kedua yang kita bahas yaitu jujur. Nah ternyata jujur itu sesuatu yang menyenangkan.
menyenangkan ketika kita mulai terhadap diri kita sendiri, terhadap dari hal-hal yang kecil sendiri. Jujur saja gitu. Ketika kita melihat banyak orang yang tidak jujur ya, banyak orang yang bermuka badak misalnya. Nah kita jangan ikut-ikutan. Nah kita mah ingin mencontoh Rasulullah sajalah gitu. Meskipun dari kejujuran itu ternyata muncul sesuatu yang tidak menyenangkan. Beda ketika kita mulai membiasakan jujur, justru kita banyak yang nggak suka, banyak yang membenci. Nah itu dinikmati saja gitu. Betul. Karena nanti pun akan begitu. Kejujuran yang sebenarnya barangkali kita bisa lebih merasakan lagi ya nanti di akhirat. Betul. Nah kalau sekarang di dunia kita bersikap jujur sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam hal yang lain ya kita berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik ya diam aja lah gitu. Betul. Nah boleh nggak kita bohong? Ya mungkin itu ada materi-materi lain ya, ada kebohongan yang diperbolehkan. Itu bisa dilihat juga. Ya. Tapi pada dasarnya kita lagi membahas tentang bagaimana kita bisa jujur ya. Jujur dengan sejujur-jujurnya gitu. Baik dalam profesi, dalam dakwah, dalam profesi-profesi lain yang berhubungan dengan kehidupan, semuanya kita dituntut. Baik kontraktor ya, kontraktor kan kejujurannya seperti apa, kerja-pekerja kejujurannya seperti apa, semua ada, menempel. Dari kalangan bos besar sampai karyawan yang paling bawah sekalipun, tetap kejujuran itu akan dituntut dari tiap masing-masing, termasuk kepada pejabat dan rakyat. Sama, rakyat harus jujur, pejabat juga harus jujur. Betul. Jadi semuanya berlaku. Kejujuran itu yang pada akhirnya nanti akan menjadi cerminan diri kita yang sebenarnya. Jadi indah ketika kita gali bersama-sama, ternyata kejujuran itu sesuatu yang berharga. Subhanallah. Nah, barangkali itu ya cukup Insyaallah untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Kita sudah mendiskusikan tentang kejujuran kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Semoga ya bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, saya dengan Pak Ustadz Yusuf mohon maaf bila ada perkataan yang tidak sepegodas dalam hati ya. Ini masalah tentang kejujuran, di mana kita dengan Pak Ustadz ini tidak ada menyindir atau apapun, tapi ini masalah tentang ilmu untuk kita lebih baik ya, jujur kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, kepada tetangga, dan intinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jujur itu diragukan dalam hati. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafid makhayuka bi masjidah ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ghfir lismil wal muslim wal mu'min wal ahya'i wa tabi wa bil khair bi Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnina bi fadlika aman shiwa. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.